Sobat Bravo, kerusuhan Banjarmasin atau disebut juga tragedi Jumat Kelabu terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Saat itu Banjarmasin dilanda kerusuhan massal, menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye PPP menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Membara atau Jumat Kelabu itu termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Namun, akibat ketertutupan pemerintah, tidak ada laporan yang akurasinya bisa dipercaya penuh mengenai apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan pada waktu itu. Dibandingkan dengan skalanya, berita-berita pers sangat terbatas dan tidak sebanding. Tanggal 23 Mei 1997 kebetulan jatuh pada hari Jumat. Pada hari itu berlangsung putaran terakhir masa kampanye pemilu 1997 yang secara kebetulan merupakan hari kampanye Golkar. Menurut rencana semula, setengah hari kampanye diawali dengan kampanye simpatik berupa pendekatan kepada kalangan bawah dengan target operasi buruh, pengojek, dan tukang beca. Kemudian, setengah hari berikutnya usai ibadah Jumat, kampanye akan dilanjutkan dengan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja. Pada acara tersebut akan hadir Menteri Sekretaris Kabinet atau Mensekap Saadilah Mursyid, Ketua MUI Khalifah Hasan Basri, dan artis ibu kota. Rencana itu tidak pernah terwujud, karena yang terjadi kemudian adalah malapetaka berupa kerusuhan massal. Hingga tengah hari, semua kegiatan di tengah kota Banjarmasin berjalan normal. Begitu pula di kompleks pertokoan Plaza Mitra yang kemudian menjadi pusat kerusuhan. Pengunjung dan pembeli ramai seperti biasanya. Para pegawai kompleks pertokoan berlantai 4 itu pun bekerja sebagaimana hari-hari sebelumnya. Di lantai 1 kompleks pertokoan yang terletak di tepi Sungai Martapura ini terdapat perkantoran. Antara lain adalah kantor Bank Bumi Daya atau BBD. Lantai 2 digunakan sebagai tempat penjualan pakaian, sementara di lantai 3 terdapat supermarket Hero, TB Gramedia, restoran KFC, dan bioskop. Di lantai 4 terdapat diskotik, kedai kopi, dan tempat hiburan termasuk biliar dan sejenisnya. Kronologinya ialah bermula dari kampanye akbar Partai Golkar. Hari itu merupakan hari terakhir kampanye Partai Golkar dalam pemilu 1997. Pagi harinya, suasana di kota Banjarmasin terlihat normal seperti hari-hari biasanya. Namun, petaka datang saat siang hari kira-kira selepas sholat Jumat. Mengutip dari Wikipedia, mulanya kegiatan kampanye berjalan tertib. Kader dan simpatisan Partai Golkar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin dan bekal nasi bungkus kepada warga. Sekitar pukul 12 atau tengah hari, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Partai Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja masih berkampanye. Mereka berputar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu knalpotnya dicopoti, dan suara raungan mesin motor dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka yang sedang bersembahyang. Puncaknya, ketika arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Banjarmasin. Kemarahan jamaah dengan cepat menyebar setelah sholat Jumat dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut Banjarmasin lainnya. Setelah sholat Jumat, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Dengan cepat, kerusuhan menjalar kemana-mana. Massa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya. Batu-batu berserakan,
Pecahan kaca bertebaran di mana-mana. Massa juga merusak dan melempari ruko-ruko yang berderet di sepanjang jalan. Di depan Mitra Plaza, petugas mulai menutup jalanan dan membuat pagar betis untuk melindungi kompleks pertokoan itu. Polisi mencoba untuk membendung, tetapi ribuan massa tidak terbendung. Kerusuhan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan. Wilayah permukiman penduduk pun mulai terkena. Sejumlah rumah ibadah hancur. Gubernur Kalimantan Selatan Gusti Hasan Aman merasa sangat kaget dan seolah tidak percaya melihat ulah massa yang begitu brutal. Dilaporkan ratusan penduduk tewas dan luka-luka parah, belum termasuk yang luka-luka ringan. Sedikit jumlah korban jiwa Jumat Kelabu mencapai 142 orang. Ratusan mayat dikuburkan secara massal dengan tata cara Islam di Kompleks Pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Peristiwa ini tercatat merupakan salah satu catatan buruk HAM di masa Orde Baru dan semoga tidak terulang lagi kejadian semacam ini. Bagaimana pembahasan kami pada kali ini? Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta boleh menyuarakan kritik dan saran pada video kami ini. Sampai jumpa dan terima kasih.